Dalam hasanah pemikiran Islam, Syekh Sidi Jenar dianggap menganut paham wahdatul adyan atau kesatuan agama-agama, di mana semua agama sejatinya adalah berasal dari Tuhan, dan seseorang yang menganut agama tertentu karena dianggap kehendak Tuhan semata. Bagi Sidi Jenar, bahwa manusia pecinta Allah atau Tuhan dengan kiblat hati dan pikirannya diarahkan hanya kepada Allah adalah saudaranya. Tidak peduli apa agama yang mereka anut, baik Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, atau Majusi, adalah sama dengannya sebagai saudara. Konsep surga neraka dalam ajaran Sidi Jenar berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Menurut Syekh Sidi Jenar, surga dan neraka adalah dalam hidup ini. Sementara para ulama mengajarkan surga dan neraka merupakan balasan yang diberikan kepada manusia atas amalnya yang bakal diterima kelak sesudah kematian atau alam akhirat. Menurut Sidi Jenar, surga dan neraka bukanlah berpengertian suatu tempat, tapi suatu kondisi atau keadaan. Surga dan neraka adalah bersifat baru. Dia adalah makhluk dan bisa rusak dan tidak kekal. Konsep ini memberikan konsekuensi pada manusia dalam menjalankan ibadah atau kerja amal manusia. Syekh Sidi Jenar mengajarkan agar seseorang dapat lebih mengutamakan prinsip ikhlas dalam setiap menjalankan ibadah atau beramal. Orang yang beribadah dengan selalu mengharapkan surga atau mengharapkan pahala, berarti mereka belum bisa disebut ikhlas. Syekh Sidi Jenar tidak mengajarkan cara menuju surga maupun menghindari neraka karena keduanya dianggap makhluk, sehingga inti ajarannya hanya terfokus pada bagaimana cara menuju Allah atau Tuhan atau Hyang Sukma. Sikap keras Sidi Jenar pada para pemuka agama yang menciptakan kasta baru di masyarakat ini bukan pada satu agama tertentu saja. Sidi Jenar tidak menyetujui pada formalisme kasta di masyarakat. Membagi masyarakat atau menganggap hanya golongan tertentu saja yang punya hak dalam berprinsip, berkeyakinan, atau menjabarkan masalah agama dipandang mengingkari hakikat kedirian sejati. Pertentangan ini menguat manakala kedatangan para ulama asing yang menekankan taklid Buddha pada pengikutnya. Kebiasaan memperbincangkan masalah agama dianggap tabu dan melanggar hukum bagi rakyat jelata.
penangkapan-penangkapan dilakukan terhadap penduduk yang dianggap bersalah karena mengajarkan agama tanpa izin dari nayaka keagamaan yang ditunjuk sultan. Ini yang meresahkan Sidi Jenar. Dipandang perlu oleh Sidi Jenar untuk mengingatkan bahwa semua punya hak tanpa batas untuk bisa mengenal Allah atau Tuhan. Tidak ada yang lebih berhak untuk berbicara kebenaran kecuali Yang Maha Hak itu sendiri. Pandangan ini selaras dengan ajaran yang disampaikan Sidi Jenar tentang konsep manunggaling kawula Gusti. Semua punya kesempatan yang sama dalam mengkaji hakikat ketuhanan. Tiada batas apakah wali, ulama, orang soleh, petani, pedagang, sultan, atau kawula. Sehingga sikap yang terlalu berlebihan memuja-muja tokoh agama, menganggapnya keramat atau suci adalah pengingkaran pada diri yang sejati. Marilah kita simak wejangan Sidi Jenar dari nomor 62 sampai dengan nomor 71 dari 140 ajaran Sidi Jenar. Nomor 62. Sesungguhnya pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara ajaran Islam dengan Siwa Buddha. Hanya nama, bahasa, serta tatanan yang berbeda. Misalnya, dalam Siwa Buddha dikenal yang maha baik dan pangkal keselamatan. Sementara dalam Islam, kita mengenal Allah Al-Jamal dan As-Salam. Jika Siwa dikenal sebagai pangkal penciptaan yang dikenal dengan Brahmana, maka dalam Islam kita mengenal Al-Halik. Siwa sebagai penguasa makhluk disebut Prajapati, maka dalam Islam kita mengenal Al-Malikul Mulki. Jika Siwa Maha Pemurah dan Pengasih disebut Sankara, maka dalam Islam kita mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nomor 63. Kehilangan adalah kepedihan. Berbahagialah engkau, wahai musafir papa yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Nomor 64. Jika engkau kagum kepada seseorang yang engkau anggap wali Allah, jangan engkau terpancang pada kekaguman akan sosok dan perilaku yang diperbuatnya. Sebab saat seseorang berada pada tahap kewalian, maka keberadaan dirinya sebagai manusia telah lenyap, tenggelam ke dalam al-wali. Nomor 65. Kewalian bersifat terus-menerus. Hanya saja saat tenggelam dalam al-wali berlangsungnya cuma beberapa saat, dan saat tenggelam ke dalam al-wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejawantahan al-wali. Lantaran itu sang wali memiliki kekeramatan
yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karamah itu sendiri pada hakikatnya pengejawantahan al-wali. Dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. Nomor 66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. Nomor 67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu. Namun, engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang yang terdekat denganmu. Nomor 68. Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim, ajaib ke arahnya. Saya katakan ajaib karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. Nomor 69. Bagi kalangan awam, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah, sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu kekakuan kepada Allah, sehingga memperoleh ampun yang menyingkap tabir gaib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam Asma Al-Ghafar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha Menutupi, Maha Menyembunyikan, dan Maha Menyelubungi. Nomor 70. Semua itu terikat, itu benar. Hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru cara itu menjadi salah dan sesat ketika sang salik melihat menilai terlalu tinggi cara yang diikutinya sehingga menafikan cara yang lain. Nomor 71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7. Karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumi pun berlapis 7 dan samudera pun berlapis 7. Bahkan neraka berlapis 7. Tidakkah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud, anggota badan Anda yang menjadi tumpuan?